Selamat pagi anak-anakku yang terkasih yang masih belajar di rumah. Pada pagi hari ini kita belajar sosiologi, yaitu temanya adalah sejarah lahirnya ilmu sosiologi. Nah, seorang sosiolog yang bernama L. Leyendecker, dia mengatakan bahwa lahirnya sosiologi selalu dikaitkan dengan sejumlah proses perubahan jangka panjang dan revolusi yang melanda Eropa Barat pada abad ke-15 atau abad pertengahan. Nah, dia mengatakan bahwa ada 8 aspek yang melatar belakangi lahirnya ilmu sosiologi ini. Yang pertama yaitu adanya perubahan di bidang ekonomi. Nah, pada abad pertengahan itu tumbuh yang namanya kapitalisme. Ya, tumbuhnya kapitalisme yang berhasil membawa kemakmuran bagi negara-negara di Eropa Barat pada waktu itu dan melepaskannya dari kemunduran ekonomi yang menyengsarakan rakyat, yaitu sekitar abad ke-14 dan ke-15. Nah, yang dimaksud dengan kaum kapitalisme ini adalah kaum yang pemilik-pemilik modal, kaum pengusaha. Pada waktu itu kalau dibilang pada zaman sekarang yang kaum kapitalisme itu adalah kaum pemilik modal atau para pengusaha. Nah, pada abad pertengahan muncul para pengusaha-pengusaha pemilik modal yang justru berhasil membawa kemakmuran bagi negara-negara Eropa Barat pada saat itu. Di mana pada saat itu, pada abad pertengahan itu, negara-negara di Eropa Barat sedang mengalami yang namanya kemunduran ekonomi yang sangat menyengsarakan rakyat. Nah, yang kedua, aspek yang kedua adalah perubahan di bidang sosial dan politik, yaitu penghapusan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh segelintir anggota masyarakat dan merosotnya pengaruh kaum bangsawan dan kaum rohaniwan, serta maraknya eksploitasi kaum buruh yang dilakukan oleh kaum kapitalis. Nah, aspek kedua ini, perubahan di bidang sosial dan politik ini sangat-sangat memberikan pengaruh yang besar, yaitu penghapusan hak-hak istimewa oleh terhadap kaum bangsawan. Ya, bahkan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat tertentu. Nah, di Eropa Barat itu termasuk Inggris dan lain sebagainya, itu mereka kan sistem pemerintahnya adalah monarki, yaitu kerajaan. Nah, muncul atau adanya penghapusan sebagian dari hak-hak istimewa mereka. Dan juga pada waktu itu di mana kaum rohaniwan itu adalah pejabat-pejabat gereja yang pada saat itu sangat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat. Nah, hak-hak istimewa mereka juga dikurangi, serta munculnya eksploitasi. Artinya apa? Yaitu penggunaan jasa-jasa kaum buruh yang sangat-sangat di luar batas dengan upah yang sangat minim. Nah, ini dilakukan oleh para kaum kapitalis tadi. Nah, itu aspek yang kedua. Aspek yang ketiga yaitu pergeseran peran gereja Katolik pada masa itu. Kalau kamu boleh baca sejarah perkembangan gereja-gereja di Eropa. Nah, pada saat itu di mana peran gereja sangat besar terhadap pemerintahan negara pada saat itu. Nah, ini pergeseran peran gereja Katolik dan digulirkannya reformasi oleh Martin Luther, ya. Nah, lengkapnya tentang reformasi ini yang dilakukan oleh Martin Luther ini boleh kamu cari dari sumber lain. Nah, bisa kamu pelajari. Mungkin juga di pelajaran agama ada, ya. Nah, aspek yang keempat yaitu meningkatnya individualisme yang ditandai oleh meningkatnya usaha untuk meraih prestasi individual dan pengakuan dari masyarakat terhadap karya pribadi. Nah, pada saat itu mulai muncul yang namanya individualitas yang tinggi. Ya. Nah, selanjutnya aspek yang keempat adalah lahirnya ilmu pengetahuan modern
ini oleh Francis Bacon. Dia mengatakan bahwa tujuan mempelajari ilmu pengetahuan adalah untuk penguasaan alam atau sumber-sumber daya alam. Jadi kalau kamu mau menguasai sumber daya alam, kamu harus menguasai ilmu pengetahuan. Nah, itu yang marak pada saat itu. Aspek yang keenam, tumbuhnya kepercayaan pada diri sendiri sebagai akibat dari perubahan dan perkembangan yang terjadi. Ya. Atau kata lain adalah narsis. Ya, muncul kepercayaan yang sangat besar terhadap diri sendiri. Nah, yang ketujuh, aspek terjadinya revolusi industri yang dimulai dari Inggris yang kemudian diikuti oleh negara-negara yang lain, yang ditandai dengan penemuan mesin uap dan alat-alat produksi baru yang telah meningkatkan kapasitas produksi dan mengurangi kebutuhan terhadap tenaga kerja. Nah, pada masa itu, pada awal abad pertengahan juga terjadi yang namanya revolusi industri, di mana ditandai dengan adanya penemuan mesin uap. Nah, ada seorang ahli yang menemukan mesin uap dan alat-alat modern lainnya. Nah, dengan ditemukannya alat-alat produksi itu, jadi terjadi terjadi pengurangan terhadap tenaga-tenaga kerja yang selama ini dipakai jasanya untuk memproduksi suatu barang. Nah, coba kamu bandingkan, ya, tenaga manusia dengan tenaga mesin. Pasti lebih banyak ya. Kalau kita menggunakan mesin, misalnya kita menjahit suatu barang, misalnya menjahit baju, pakai tangan dengan pakai mesin, pakai lebih cepat apa? Lebih cepat dengan menggunakan mesin. Hasilnya lebih rapi dan lebih banyak. Nah, itu. Aspek yang kedelapan adalah revolusi Prancis. Terjadi revolusi Prancis, yaitu tumbangnya kekuasaan absolut kaum bangsawan dan munculnya bentuk-bentuk hubungan yang bersifat demokratis. Nah, kalau di Prancis pada waktu itu sistem pemerintahannya adalah monarki dan kaum bangsawan sangat berkuasa, maka pada saat itu juga tumbanglah kekuasaan absolut itu. Dan munculnya yang namanya demokrasi, memiliki hak yang sama di bidang apapun. Nah, itu ada 8 aspek menurut Leyendecker tentang lahirnya ilmu sosiologi di Eropa Barat pada saat itu. Nah, satu orang lagi yang bernama George Ritzer. Dia mengatakan bahwa selain kedelapan aspek yang dikemukakan oleh Leyendecker tadi, dia juga mengatakan bahwa lahirnya sosiologi dilatari oleh 3 hal. Yang pertama adalah munculnya sosialisme. Ya, munculnya sosialisme ini merujuk pada seperangkat usaha untuk menanggulangi dampak negatif dari kapitalisme dan sistem industri. Nah, itu ya, karena pada abad pertengahan itu kan sudah muncul yang namanya kapitalisme yang juga memiliki dampak buruk bagi masyarakat yang bukan kaum pemodal, yang tidak memiliki kapital atau modal. Misalnya kaum buruh tadi. Nah, maka muncul yang namanya sosialisme yang merujuk pada seperangkat alat untuk menanggulangi dampak negatif dari kapitalisme tadi. Lalu yang kedua, menurut George Ritzer ini, lahirnya sosiologi juga dilatar belakangi oleh perkembangan feminisme. Nah, feminisme ini adalah faham yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Nah, perkembangan feminisme ini menghentikan subordinasi atau tindakan-tindakan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan. Nah, jadi bukan hanya Indonesia yang mengalami emansipasi wanita ya. Di Eropa Barat pun sudah mengalami pada saat itu yang dinamakan dengan feminisme. Mengapa dibedakan laki-laki dan perempuan? Toh mereka diciptakan sama. Jadi mereka seharusnya tidak disubordinasikan, tidak dinomorduakan, tidak direndahkan martabatnya. Nah, ini
hal-hal, ada dua hal, salah satunya yang melatari lahirnya sosiologi. Dan yang terakhir yaitu urbanisasi. Nah, akibat dari adanya revolusi industri tadi yang juga ditimbulkan oleh para kaum kapitalisme, maka terjadi yang namanya urbanisasi, yaitu perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Mengapa mereka pindah ke kota? Karena mereka menganggap bahwa di kota adalah tempat yang sangat baik untuk mendapatkan atau meningkatkan kesejahteraannya. Di kota banyak lahan pekerjaan, sehingga masyarakat pedesaan beramai-ramai untuk pindah ke kota. Nah, ini 3 aspek juga yang menurut George Rizal yang melatar belakangi lahirnya ilmu sosiologi. Nah, untuk pertemuan saat ini saja materi yang Ibu sampaikan. Kalau ada yang kurang difahami, kalau ada yang kurang dimengerti, bisa menanyakannya lewat Google Classroom kita yang telah disediakan. Sekian saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat. Tuhan memberkati.